Kemudian setelah kita menuliskan dalam definisi, di sini kan ada nih batasnya, yaitu batasnya 7 dan juga 2. Nah, kemudian kita buat suatu garis bilangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Deden Hidayat. Jadi di video kita kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai persamaan nilai mutlak. Di mana di sini saya membagi ke dalam 6 jenis soalnya. Jenis yang pertama, kita langsung saja bahas jenis yang pertama, yaitu jika terdapat mutlak dari suatu fungsi, misalkan di sini soalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak dari 3x-8 sama dengan 5. Jadi untuk bentuk pertama ini, dia bentuknya itu adalah mutlak suatu fungsi x sama dengan P. Dengan P-nya, dia harus lebih dari sama dengan 0. Maka penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya itu kita tinggal fx sama dengan P, kemudian atau fx itu sama dengan min P. Jadi ingat ya, bentuk yang pertama itu mutlak dari suatu fungsi sama dengan suatu bilangan. Nah, maka penyelesaian dari permasalahan di atas yaitu 3x min 8 sama dengan 5 atau 3x min 8 sama dengan negatif 5. Sehingga kita selesaikan dulu yang ruas sebelah kiri. Ini menjadi 3x sama dengan 5 plus 8, maka 3x itu sama dengan 13, x-nya itu sama dengan 13/3. Kemungkinan yang kedua itu 3x sama dengan negatif 5 ditambah dengan 8, maka ini 3x sama dengan 3. X sama dengan 3 dibagi 3, maka X-nya itu dia sama dengan 1. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya itu adalah 1 dan juga 13/3. Ini untuk menentukan penyelesaian dari bentuk persamaan nilai mutlak bentuk yang pertama. Kemudian kita akan lanjutkan ke bentuk yang kedua. Kemudian persamaan nilai mutlak bentuk kedua itu jika di ruas sebelah kiri dan juga ruas sebelah kanan itu dia sama-sama mutlak dalam fungsi x. Nah, cara penyelesaiannya bagaimana? Cara penyelesaiannya di sini misalkan saya punya mutlak fx itu sama dengan mutlak gx, maka ini ada dua cara penyelesaiannya. Nanti teman-teman coba aja mau pakai cara ke-1 atau cara kedua boleh. Cara pertama yaitu dengan cara kedua ruas itu dikuadratkan, yaitu fx kuadrat sama dengan gx kuadrat. Nah, ini untuk cara yang pertama. Nah, kemudian cara kedua bagaimana? Cara kedua itu kita pakai cara plus minus. Caranya bagaimana? Yaitu fx sama dengan gx atau fx sama dengan
negatif GX. Nah, kita akan coba menentukan himpunan penyelesaian dari permasalahan mutlak yang ditanyakan dengan cara yang kedua. Maka dapat kita tuliskan bahwa terdapat dua kemungkinan, yaitu 2Y plus 5 sama dengan 7 min 2Y, kemudian atau 2Y plus 5 sama dengan negatif 7 min 2Y. Jadi harus kita kasih tanda kurung ya, jangan lupa. Karena kalau tidak kita kasih tanda kurung, artinya yang negatif itu hanya 7-nya aja. Nah, kemudian kita akan selesaikan satu persatu. Kita akan kelompokkan Y-nya dengan Y, kemudian bilangannya dengan bilangan. Maka yang ini 2Y plus 2Y itu sama dengan 7 dikurangi dengan 5. Maka ini sama dengan 4Y sama dengan 2. Maka Y-nya itu sama dengan 2/4. Atau kita sederhanakan menjadi 1/2. Kemudian untuk bentuk yang kedua, ini menjadi 2Y plus 5 sama dengan, ini karena ada negatif, maka artinya min 7 ditambah dengan 2Y, sehingga kita kelompokkan juga Y dengan Y-nya. 2Y min 2Y sama dengan min 7 min 5, sehingga ini 0 sama dengan min 12. Artinya yang kedua ini dia tidak memenuhi. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah 1/2. Nah, ini adalah cara menentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak jika terdapat soal dalam bentuk mutlak fx sama dengan mutlak gx. Kemudian kita akan lanjutkan ke tipe yang ketiga. Nah, itu tipenya bagaimana? Oke, kita langsung aja ke soal selanjutnya. Untuk tipe yang ketiga, di sini saya membedakannya karena terdapat dua fungsi yang di dalam nilai mutlak dan juga terdapat suatu bilangan yang di luar nilai mutlak. Jadi, tipe yang ketiga itu jika ada fungsi fx ya, kemudian ditambah atau dikurangi dengan fungsi gx, dia sama dengan suatu bilangan P. Nah, ini cara pengerjaannya bagaimana? Cara pengerjaannya yaitu kita akan menggunakan definisi nilai mutlak, di mana pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara menuliskan mutlak dari suatu fungsi dalam definisi nilai mutlak. Kemudian, cara menentukan nilai x-nya kita akan menggunakan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin. Oke, langsung saja. Jadi langkah pertama, kita akan tuliskan mutlak x min 7 dan juga mutlak x min 2 itu dalam definisi nilai mutlak. Jadi mutlak x min 7 itu dia didefinisikan akan bernilai x min 7 apabila x-nya itu lebih dari sama dengan 7 dan akan bernilai min x plus 7 apabila x-nya itu kurang dari 7. Kemudian yang mutlak x min 2 ini juga terdapat dua kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama, dia akan bernilai x min 2 untuk x-nya lebih dari sama dengan 2 dan akan bernilai min x plus 2 untuk x-nya itu kurang dari 2. Nah, bagi teman-teman yang belum paham cara membuat suatu fungsi fx dalam definisi nilai mutlak, itu bisa teman-teman tonton terlebih dulu video sebelumnya. Oke, kemudian setelah kita menuliskan dalam definisi, di sini kan ada nih batasnya, yaitu batasnya 7 dan juga 2. Nah, kemudian kita buat suatu garis bilangan, di mana
pada garis bilangan tersebut kita letakkan 2 dan juga 7-nya. Maka kita letakkan, misalkan di sini itu adalah 2 dan di sini adalah 7. Nah, maka ini itu sebetulnya dia terbagi atas 3 daerah. Daerah 1 di sini ya. Kemudian ini daerah 2. Ini daerah ketiga. Nah, bagaimana cara menentukan daerah 1, daerah 2, dan daerah 3? Daerah 1 itu untuk nilai X yang kurang dari 2. Karena di sini kurang dari 2 ya. Kemudian daerah 2 itu untuk nilai X kurang dari 7 dan lebih dari sama dengan 2. Sedangkan daerah yang ketiga itu untuk X lebih dari sama dengan 7. Oke, kita akan coba ulas satu persatu untuk daerah yang pertama dulu. Karena di sini X-nya itu harus kurang dari 2, maka dari mutlak yang X min 7, kita menggunakan yang X kurang dari 7. Maka kita tuliskan di sini, min X plus 7, kemudian pada soal kan dikurangi nih. Dikurangi dengan, untuk mutlak X min 2, kita gunakan juga yang kurang dari 2. Maka di sini adalah min X plus 2, itu dia sama dengan 3, karena pada soal sama dengan 3 ya. Nah, maka ini kita sederhanakan, jadinya min X tambah 7 ditambah dengan X dikurangi dengan 2, itu sama dengan 3. Nah, ini min X tambah X itu 0, plus 7 dikurangi 2 itu 5, ini sama dengan 3. Nah, karena di sini kita peroleh 5 sama dengan 3, maka dia itu tidak memenuhi ya. Ini tidak memenuhi untuk daerah yang pertama. Kemungkinan kita akan ke daerah yang kedua, di mana daerahnya itu antara 2 sampai 7. Maka untuk yang X min 7, kita tetap menggunakan yang kurang dari, karena di sini daerahnya itu X kurang dari 7. Maka kita tuliskan di sini min X plus 7 dikurangi. Sedangkan untuk yang mutlak X min 2, kita gunakan yang X lebih besar dari 2. Maka dia dikurangi dengan X min 2, ini sama dengan 3. Kemudian kita sederhanakan, ini min X ditambah 7 dikurangi X ditambah 2, itu sama dengan 3. Sehingga min X menjadi min 2X. 7 tambah 2 itu adalah 9, ini sama dengan 3. Sehingga ini min 2X sama dengan 3 dikurangi 9. Min 2X itu dia sama dengan min 6, maka X-nya itu sama dengan 3. Oke, kita cek terlebih dahulu, apakah X sama dengan 3 itu terletak antara 2 sampai 7? Ya, 3 itu terletak antara 2 sampai 7, artinya dia itu memenuhi. Kemudian kita akan ke daerah yang ketiga, yaitu X lebih besar atau sama dengan dari 7. Maka untuk mutlak X min 7-nya kita menggunakan yang atas nih. Maka kita tuliskan di sini X min 7 dikurangi, untuk yang mutlak X min 2 kita juga menggunakan yang atas nih. Dikurangi dengan X min 2, dia sama dengan 3. Maka ini kita bisa tuliskan X min 7 dikurangi dengan X plus 2, itu sama dengan 3. Maka X dikurangi X itu habis, min 7 tambah 2 itu adalah min 5, sama dengan 3. Artinya yang ini juga dia tidak memenuhi. Jadi dari kemungkinan 1, 2, dan 3, dapat kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlaknya, yaitu dia adalah 3. Jadi itu adalah cara bagaimana menentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak jika bentuknya itu adalah seperti ini nih. Oke, kita akan lanjutkan
ke tipe yang keempat. Bagaimana tipenya? Oke, kita buka terlebih dahulu. Untuk tipe yang keempat ini sebetulnya kita bisa dengan mudah menganalisisnya, yaitu jika fungsi dalam nilai mutlaknya itu sama. Oke, jadi ini mutlak X plus 7, yang ini juga mutlak X plus 7. Jadi jika saya tuliskan, dia bentuknya adalah mutlak dari suatu fx kuadrat, kemudian bisa ditambah atau dikurangi dengan A dikalikan dengan mutlak dari fx juga, kemudian dia sama dengan atau ditambah atau dikurangi dengan B, dengan A dan B nya itu adalah konstanta ya, dia sama dengan 0. Sehingga ini cara pengerjaannya, kita misalkan mutlak fx nya itu dengan suatu bilangan, jadi kita misalkan aja dia dengan P. Oke, jadi bagaimana cara menentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak yang ditanyakan? Maka kita misalkan, karena di sini mutlak X plus 7, maka langkah pertama kita misalkan bahwa mutlak dari X plus 7 itu dia sama dengan P. Sehingga bentuk persamaan nilai mutlaknya bisa kita rubah, dia menjadi P kuadrat ya, dikurangi dengan 3P dikurangi dengan 4, dia sama dengan 0. Kemudian kita tinggal faktorkan, ini menjadi P min 4 dan juga P plus 1 sama dengan 0 ya. Nah, maka P nya berapa nih? P nya kita peroleh dia P sama dengan 4 atau P sama dengan negatif 1. Nah, kemudian kita pakai kemungkinan juga. Kemungkinan yang pertama, untuk nilai P-nya sama dengan 4. Jadi kita pakai kemungkinan yang pertama. Kita tuliskan sebelah sini. Kemungkinan 1 itu adalah nilai P sama dengan 4, di mana tadi itu kan P itu adalah mutlak dari X plus 7 sama dengan 4. Nah, kita ingat bentuk persamaan nilai mutlak bentuk yang pertama, penyelesaiannya bagaimana? Yaitu dia ada dua penyelesaian, yaitu X plus 7 kita sama dengan 4, atau yang kedua X plus 7 sama dengan min 4. Sehingga ini sama dengan X sama dengan 4 dikurangi 7 ya. Dia sama dengan min 3. Kemudian untuk yang ini, X sama dengan min 4 min 7. Maka X-nya itu sama dengan min 11. Nah, ini adalah penyelesaian dari kemungkinan yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua bagaimana? Kita tuliskan di sebelah sini. Kemungkinan kedua, yaitu tadi kita peroleh P-nya itu dia sama dengan min 1. P itu kan tadi adalah mutlak dari X plus 7, dia sama dengan negatif 1. Oke, untuk kemungkinan kedua ini, dia jelas tidak memiliki penyelesaian. Kenapa tidak memiliki penyelesaian? Sekarang kita lihat di sini bahwa nilai mutlak dari suatu bilangan itu tidak mungkin bernilai negatif, ya. Makanya untuk kemungkinan kedua ini dia tidak memiliki penyelesaian. Jadi dapat kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak yang ditanyakan itu adalah min 11 dan juga min 3. Nah, itu adalah cara bagaimana menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak jika bentuknya seperti ini. Nah, kita akan lanjutkan ke tipe yang kelima, yaitu tipenya. Untuk tipe yang kelima, yaitu tipe di mana ada nilai X yang di luar nilai mutlak. Nah, ini cara penyelesaiannya itu bagaimana? Jadi, tipe yang kelima itu bentuknya, jika ada mutlak suatu fungsi
fi, kemudian dia ditambah atau dikurangi dengan mutlak suatu fungsi, yaitu kita misalkan gx, di mana gx itu dia tidak menggunakan tanda nilai mutlak, dia sama dengan suatu bilangan p. Sehingga ini cara pengerjaannya sebetulnya cukup simpel ya. Kita cukup menggunakan definisi dari nilai mutlak. Jadi yang didefinisikan mana? Yang kita definisikan itu adalah nilai mutlak dari 3x min 8. Jadi kalau kita tuliskan mutlak dari 3x min 8 ke dalam definisi nilai mutlak, yaitu dia akan bernilai 3x min 8 untuk x itu lebih dari sama dengan 8/3 dan akan bernilai negatif 3x ditambah 8 untuk x itu kurang dari 8/3. Jadi di sini kita akan menggunakan kemungkinan juga, yaitu ini kemungkinan yang pertama, yang atas ya. Kemudian ini kemungkinan yang kedua. Jadi langkah selanjutnya yaitu untuk memudahkan kita buat garis bilangan, di mana garis bilangan ini kita bagi atas dua daerah, yaitu yang lebih dari 8/3, maka di sini saya tuliskan 8/3, dan yang kurang dari 8/3. Oke, misalkan kita akan cari yang daerah yang pertama dulu, yaitu x lebih dari sama dengan 8/3, sehingga nilai mutlak yang ditanyakan bisa kita tuliskan dia menjadi 2x ditambah, nah mutlak 3x min 8 nya berarti kita gunakan yang 3x min 8 ditambah dengan 3x min 8, dia sama dengan negatif 4. Maka 2x tambah 3x dia sama dengan 5x, ini dikurangi dengan 8 itu sama dengan negatif 4. Maka 5x itu sama dengan negatif 4 ditambah dengan 8. Sehingga 5x itu sama dengan 4. X-nya berarti 4 dibagi dengan 5. Nah, sekarang kita bandingkan. Di sini nilai x-nya dia harus lebih dari sama dengan 8/3. Sedangkan setelah kita menghitung, ternyata nilai x-nya di sini adalah 4/5. Apakah dia memenuhi? Ini tidak memenuhi ya. Karena 4/5 itu, dia itu kurang dari 8/3. Oke, kemudian kita akan ke kemungkinan yang kedua, yaitu untuk x kurang dari 8/3. Maka untuk mutlak 3x min 8, kita menggunakan yang kedua ya. Ini bisa kita tuliskan 2x ditambah dengan min 3x plus 8 itu sama dengan negatif 4. Sehingga 2x dikurangi 3x itu menjadi min x ditambah 8 itu sama dengan negatif 4. Kemudian min x itu sama dengan negatif 4 dikurangi dengan 8. Maka min x itu sama dengan min 12, artinya x-nya itu dia sama dengan 12. Nah, karena di sini syaratnya itu x harus kurang dari 8/3, sedangkan x-nya di sini sama dengan 12, maka ini juga tidak memenuhi. Artinya apa? Artinya himpunan penyelesaiannya itu adalah himpunan kosong. Oke, kita lanjutkan ke tipe yang terakhir. Untuk tipe yang keenam, yaitu bagaimana jika dalam soal itu nilai dari suatu fungsi x-nya, nilai mutlaknya ya, dia itu terdapat lebih dari 2. Kalau di sini terdapat 3. Nah, ini sebetulnya ya caranya hampir sama dengan tipe yang kedua tadi. Cara pengerjaannya pun sama, yaitu tinggal teman-teman di sini bisa mendefinisikan setiap nilai mutlak dalam definisi nilai mutlak yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Oke, di sini misalkan nilai mutlak dari x min 7, jika kita tuliskan dia dalam definisi nilai mutlak, dia terdapat dua kemungkinan ya. Yang pertama,
X min 1 untuk X lebih dari sama dengan 1 dan akan bernilai negatif X plus 1 untuk X kurang dari 1. Nah, kemudian untuk mutlak 2X dia juga sama. Dia ada dua kemungkinan juga, dia akan bernilai 2X untuk X lebih dari sama dengan 0 dan akan bernilai negatif 2X untuk X-nya itu kurang dari 0. Kemudian yang ketiga, mutlak dari 3X plus 1 itu dia akan bernilai 3X plus 1 untuk X lebih dari sama dengan min 1/3 dan akan bernilai negatif 3X min 1 untuk X-nya itu kurang dari negatif 1/3. Jadi di sini ada 0, ada 1, ada negatif 1/3. Artinya langkah selanjutnya kita buat lagi garis bilangan. Oke, kita buat garis bilangan terlebih dahulu. Setelah itu di sini ada min 1/3, jadi kita letakkan min 1/3, kemudian ada 0 dan juga ada 1. Oke, ini berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 daerah ya. Jadi ini itu di sini adalah min 1/3, ini 0, dan di sini ada 1. Jadi ini dibagi atas 4 daerah. Daerah 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini saya akan contohkan untuk daerah 1 ya. Untuk daerah yang 1, karena daerahnya itu kurang dari min 1/3, maka untuk mutlak yang pertama, yang X min 1, itu gunakan yang ini. Untuk mutlak yang kedua, itu gunakan min 2X. Dan untuk mutlak 3X plus 1, itu gunakan yang min 3X min 1. Maka bisa kita tuliskan, ini menjadi min X plus 1, kemudian ditambah dengan min 2X, kemudian ditambah dengan min 3X min 1, dia sama dengan 6. Sehingga X-nya kita gabungkan, min X min 2X min 3X itu menjadi min 6X. Sedangkan 1 dikurangi 1 itu habis ya. Maka min 6X dia sama dengan 6. Artinya X-nya itu dia sama dengan 6 dibagi dengan min 6. Dia sama dengan min 1. Apakah min 1 itu memenuhi syarat X kurang dari min 1/3? Ya, min 1 itu dia memenuhi. Kemudian untuk daerah yang kedua, ketiga, dan keempat, silakan teman-teman coba. Nanti tuliskan jawabannya pada kolom komentar. Nah, jika ada yang masih bingung, nanti bisa ditanyakan kembali. Jadi, itu untuk video kita kali ini. Semoga pembahasan kita mengenai persamaan nilai mutlak ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya, dan terima kasih.